Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, izin dan takdirnya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kebanyakan manusia mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak memiliki lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka sudah tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya yang masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan umur, kesempatan waktu, maka mari kita betul-betul manfaatkan waktu, menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk kita semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah, semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memperbaiki diri, serta kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang babut taqwa. An Abi Tharif Adi bin Hatim dari sahabat Abu Tharif yaitu Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillah minha fal ya'tit taqwa, rawahu Muslim. Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, halafa yahlif, barang siapa yang dia bersumpah, thumma ra'a atqalillahi minha, kemudian ia mengetahui hal yang keadaannya lebih mencerminkan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, minha, dari apa yang sudah disumpahkannya. Fal ya'ti taqwa, maka hendaklah ia mengerjakan ketakwaan kepada Allah tersebut. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa secara umum para ulama mengartikan imtitsalu awamirillah
wajtinabu nawahi, yaitu senantiasa mentaati, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau secara singkat, takwa itu adalah senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, faidah yang kedua, barang siapa yang bertekad, yang sudah berniat untuk melakukan sebuah kemaksiatan, ya, untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka ia tidak boleh melaksanakannya walaupun dia sudah bersumpah untuk mengerjakannya. Ya, misalkan seseorang, ya, demi Allah, ya, dia bersumpah, saya akan berjudi, misalkan. Kalau saya menang judi, hartanya saya akan infakkan di jalan Allah. Misalkan, ya, ada orang kan gitu, ya. Saya akan ngambil uang apa saja, uang rakyat, uang apa. Tapi harta tersebut saya akan gunakan untuk membangun masjid dan seterusnya. Nah ini, ya, sumpah tidak boleh digunakan untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya nggak akan sholat. Loh, kalau saya sukses, sampai saya sukses misalkan, saya tidak akan sholat sampai saya sukses demi Allah. Nah, ini kan nggak boleh, ya. Jangan sampai sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan dalam rangka bertujuan bermaksiat. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang dalam berbuat kebaikan saja bersumpah, itu pun para ulama sebagian makruh. Kenapa beramal ibadah kok harus pakai sumpah? Ya kan? Beramal kebaikan kok pakai sumpah, tinggal ibadah saja. Ya, tinggal kita sholat, tinggal kita beribadah. Ya. Kalau saya sukses, saya akan birrul walidain. Loh, ngapain berbuat baik kepada orang tua? Syaratnya kalau sudah loh, ini kan kebaikan. Kalau saya demi Allah, kalau saya sukses, saya akan birrul walidain kepada orang tua. Saya akan berbuat baik kepada orang tua. Kalau sukses. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Bersumpah kepada Allah dalam rangka beribadah saja ini tidak dibenarkan, apalagi bersumpah atas nama Allah dalam rangka bermaksiat. Paham? Maka apa? Batalkan sumpahnya, ya. Kemudian apa? Birrul walidain, silakan. Demi Allah, kalau saya sukses, saya jadi orang kaya, saya akan birrul walidain, saya akan berbuat baik, saya akan berbakti kepada orang tua. Loh, berbakti kepada kedua orang tua tidak menunggu sukses. Sejak kecil kita berbakti kepada orang tua. Dengan apa? Menjaga perilaku kita, menjaga ucapan, lisan. Tidak harus nunggu sukses jadi orang kaya baru saya mau berbuat baik, berbakti kepada orang. Ini sumpah yang tidak dibolehkan. Maka batalkan sumpahnya, kemudian tebus sumpahnya dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Fait'amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Lo bersumpah saja untuk dalam rangka berbuat kebaikan saja, ini tidak dibenarkan. Apalagi apa? Bersumpah dalam rangka bermaksiat. Maka apa? Tinggalkan sumpahnya, kerjakan amal solehnya. Tinggalkan sumpahnya, kemudian apa? Jauhi maksiat. Maka apa? Allah di sini Rasul mengatakan falyatit taqwa. Maka hendaklah dia memilih amalan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Terkadang ada anak
kalau saya sukses, tadi saya akan kasih orang tua ini. Saya akan berbuat baik kepada orang tua. Loh, kewajiban kita sebagai anak orang berbuat baik ya. Berbuat baik tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat apapun. Lah orang tua kita sayang kepada kita itu juga tidak ada syarat. Kalau anak saya sukses saya baru mau ngasih, kalau anak saya mau nurut misalkan. Ya. Tidak. Orang tua itu sayang kepada kita, sayang tulus bukan main. Mau kita kelakuannya seperti apa, orang tua sayang kepada kita. Mencintai kita. Ya, menolong kita. Memberikan segalanya kepada kita. Tapi terkadang kitanya sendiri yang tidak tahu balas jasa. Dan memang tidak bisa orang tua diberikan dibalas budi, ya. Jasanya ya dibalas tidak ada yang bisa. Ya, tidak mampu, tidak ada yang setara di dunia ini ya untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Maka apa? Tinggalkan sumpahnya, tebus sumpahnya, bayar kafarat dengan memberi makan 10 fakir miskin. Kemudian apa? Birrul walidain. Loh, kenapa? Karena birrul walidain ini mengantarkan kepada ketakwaan tanpa syarat apapun. Kalau saya sudah sukses, kalau nanti saya jadi pejabat, kalau saya nanti sudah jadi orang kaya, saya mau berbakti. Oh, sekarang daripada saya nyusahin, mending nyusahin gimana? Ya, berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemampuan. Terkadang ada anak yang saya harus ngasih ini. Loh, dengan kamu menelpon orang tua, besok kalau kerja kan rata-rata orang merantau kan lupa sama orang tuanya. Dengan menelpon orang tua, menanyakan kabar, video call, kemudian silaturahim ke orang tua, itu sudah termasuk birrul walidain, membersihkan rumah orang tua, ya, membantu orang tua dan seterusnya sesuai dengan kemampuan masing. Tidak harus menunggu jadi orang kaya. Loh, ini yang terkait tentang apa? Bersumpah dengan nama Allah untuk dalam rangka berbuat ketaatan. Dan yuk, gimana? Mau taat saja harus bersumpah. Ya, gitu. Kalau saya menang tender, saya akan rajin sholat. Loh, misalkan, demi Allah, kalau saya menang tender, saya menang proyek ini, saya akan sedekah. Loh, ngapain nunggu sedekah? Ngapain nunggu menang proyek baru sedekah saja? Ya, inilah yang menjadi ya problem. Ya, orang beramal tinggal beramal tanpa ada syarat apapun. Ya, beramal tanpa harus menggunakan sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apa? Berniat maksiat dengan mengatakan sumpah atas nama Allah. Demi Allah, saya tidak akan sholat sampai saya sukses. Misalkan, jadi apa? Dia tidak akan sholat sampai sukses. Lah ukuran suksesnya apa? Ya, apakah dia jadi pejabat, atau jadi orang kaya? Nggak boleh. Ya, demi Allah, ya, saya akan terus bermaksiat, ya, sampai saya jadi pejabat misalkan. Loh, ya, ini tidak dibolehkan. Ya, bersumpah atas nama Allah dalam rangka ketaatan saja, ya, dikaitkan dengan tadi termasuk bagian dari nazar ini ya. Ini saja banyak para ulama yang memakruhkan. Bagaimana mungkin dia ingin berbuat ketaatan kepada Allah tapi dengan syarat harus mendapatkan dunia ini. Ya. Begitu juga apa? Apalagi tadi terkait tentang bersumpah atas nama Allah tapi dalam rangka mengerjakan kemaksiatan. Maka ini juga tidak dibolehkan, maka dia wajib membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat atau denda sumpah. Yaitu apa? Memberi 10 orang fakir sebagai tebusan dari sumpahnya. Terkadang banyak orang yang begitu, anak dan seterusnya, atau siapa saja lah. Ya, saya tidak akan mau sholat kalau saya belum sukses. Naudzubillah, ada orang kayak gini. Makanya termasuk sumpah. Demi Allah, saya tidak akan mau sholat kalau saya belum jadi orang kaya. Ya, ini termasuk sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sumpah maksiat. Bagaimana mungkin nggak mau sholat kalau belum jadi orang? Nah, sampai ukuran kayanya kapan? Ya,
Dia harus nunggu dulu dari orang kaya baru mau sholat. Sedangkan ibadah sholat diwajibkan ketika dia sudah balik. Bahkan ketika kecil saja 7 tahun sudah diajarkan tentang sholat. Bagaimana mungkin? Dia harus nunggu kaya dulu. Dia harus nunggu punya pangkat, jabatan baru mau ibadah. Maka ini tidak dibenarkan. Maka apa? Bersumpah dalam rangka maksiat. Apalagi ini tidak dibenar. Maka batalkan sumpahnya. Bayar kafarat, memberikan 10 fakir miskin makanan sampai kenyang, kemudian dia istiqomah bertaubat kepada Allah, menjaga sholat. Jangan sampai ini tadi ya bersumpah, sumpah atas nama Allah dijadikan sebagai syarat agar untuk beribadah, atau bersumpah atas nama Allah dijadikan syarat untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kadang tadi banyak masyarakat yang kurang paham dan seterusnya sehingga terjatuh dalam sumpah yang seperti ini, maka dia juga harus membatalkan sumpahnya dan harus membayar denda kafarat sumpahnya dengan memberikan 10 orang fakir miskin makanan sampai kenyang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.